صلاة من الله وألف سلام على مصطفى أحمد شريف المقام. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Imron, mahasiswa PPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas praktek pembelajaran dengan materi pengertian dan fungsi Al-Quran Hadis di MTS Terpadu Miftahul Ulum Grati Pasuruan. Demikian, manakala ada kekurangannya mohon dimaklumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silvia, Hikmatul Qamariyah, alhamdulillah, pagi menjelang siang kali ini kita memasuki hari kedua di tahun ajaran baru 2022-2023 tanggal 19 Juli 2022, ya kan? Kita akan mendapatkan pembelajaran baru dari saya nanti. Nah, karena itu anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini yaitu Al-Quran Hadis bab 1 kelas 7 semester ganjil di MTS Terpadu Miftahul Ulum Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan oleh Kumran PJI. Baik, anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini kalian semuanya bisa melihat ya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya minta bisa dibaca dulu bersama supaya nanti kalian semuanya paham tujuan dengan pembelajaran. Dibaca bersama dulu tujuan pembelajaran.
tayangan di slide PowerPoint ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 ya, Al-Quran Hadis Pedoman Hidupku. Pada bab 1 ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis. Dan yang keempat, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Sedangkan indikator-indikatornya, yang pertama, mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan pengertian Al-Hadis. Yang ketiga, menyebutkan fungsi Al-Quran. Yang keempat, menyebutkan fungsi hadis. Yang kelima, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. 7. Mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran hadis. Oke, untuk kali ini akan kita pelajari khusus yang tentang Al-Quran. Untuk yang hadis kita pelajari di pertemuan berikutnya. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau bacaan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, karena Al-Quran mudah untuk diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun mampu menghafalkan. Itu pengertian Al-Quran menurut bahasa. Sedangkan Al-Quran menurut istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kalau kita lihat, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 1. Al-Quran merupakan kalamullah. Ini artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan pula ucapan malaikat atau makhluk lainnya, tapi firman Allah SWT yang diturunkan melalui wahyu, yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkatkan imannya. Demikian tentang pengertian Al-Quran. Yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Allah SWT menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitabullah. Dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah SWT juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nama-nama lain dari Al-Quran bisa kita lihat dalam tabel ini. Yang nomor 1, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. 2, An-Nur, cahaya, pelita hati, penerang. Asy-Syifa, obat, penyembuh. Al-Bayan, Al-Bayyinah, penjelas. Al-Busyra, kabar gembira. Al-Dzikra, peringatan. Al-Huda, petunjuk. Al-Burhan, bukti yang terang. Al-Hakim, yang bijaksana. Ar-Rahmah, rahmat, ampunan, dan lain sebagainya. Demikian tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Secara umum, fungsi Al-Quran ini yang pertama adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yang telah ada di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian yang kedua, Al-Quran fungsinya bagi kehidupan manusia. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, dan lain sebagainya. Al-Huda, petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Kita dapati dalam Al-Baqarah 185. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ada pada Al-Baqarah ayat 2, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Furqan, pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Ini bisa kita dapati dalam Al-Quran Al-Baqarah 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal yang mengenai hal yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau hal yang buruk. Demikian fungsi-fungsi dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ada tugas mandiri untuk kalian semuanya. Silakan untuk dikerjakan. Yaitu yang pertama, gini, apa definisi Al-Quran menurut bahasa. Yang kedua, apa definisi Al-Quran menurut istilah. Sebutkan nama-nama lain Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran dalam Islam. Dan apa fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Silahkan untuk dikerjakan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Dari kelompok 1 mungkin ada yang mau bertanya? Ada Pak. Monggo, lanjut. Ya. Sallu kama ra'aituni usolli, apa artinya? Ya, bagus pertanyaannya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, apa artinya? Ini tanya artinya, bukan tanya fungsinya ya. Ya, jelaskan.
tanya artinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dari kelompok 1 tadi ada tanya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya adalah sholatlah kalian semuanya seperti saya sholat, katanya Rasulullah. Berarti ini perbuatan Rasulullah. Jadi sholat ini juga termasuk menjadi langkah-langkah dan gerakan sholat ini juga menjadi hadis karena ini perbuatan Rasulullah. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Apa ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Kelompok 2? Kelompok 2 ada yang mau tanya? Halo? Halo? Ada yang mau tanya kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Kelompok 3? Tidak ada. Nah, kalau nggak ada, silakan kembali tempat. Sudah apa? Dari kelompok 2 nggak ada yang mau tanya, maka pelajaran siang hari ini saya sampaikan dulu, jelaskan dulu. Menjelaskan pertama adalah pengertian pengertian hadis sesuai dengan kata-kata di depan. Kemudian fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis. Oleh karena itu saya simpulkan kembali tadi itu, mudah-mudahan pembelajaran siang kali ini bermanfaat dan berbarokah. Kita tutup dengan pembacaan doa bersama dipimpin oleh